selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Jelita Hutasoid dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan bahas materi keanekaragaman hayati dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengetahui manfaat keanekaragaman hayati serta keunikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, mengetahui sistem klasifikasi makhluk hidup. Tetap fokus, simak video berikut ini. Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau dan kawasan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dan Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri akan keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu sering disebut dengan biodiversitas atau biodiversity. Jadi, keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu hewan maupun tumbuhan. Melihat begitu banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi, maka keanekaragaman hayati diklasifikasikan menjadi 3 bagian untuk mempermudah pengenalan. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Seperti yang kita tahu bahwa gen berperan dalam pewarisan sifat, maka keanekaragaman gen itu merupakan variasi susunan gen dalam satu spesies, sehingga nanti mengakibatkan adanya perbedaan penampakan, baik itu dari segi warna, teksturnya, bentuknya. Contoh, ayam atau galus-galus. Nah, ayam ternyata memiliki variasi susunan gen yang berbeda-beda, sehingga muncullah ayam kampung, ayam petelur, ini yang sering kita beli telurnya ya. Kemudian ada ayam kater dan ayam hutan. Contoh lain dari keanekaragaman tingkat gen yaitu Mangifera indica atau mangga. Ternyata tuh mangga memiliki variasi susunan gen yang berbeda-beda, sehingga muncullah mangga golek, mangga gadung, mangga mana lagi, mangga kueni, mangga arum manis, bahkan ada mangga Danau Toba. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, ini cakupannya udah lebih luas karena memang jenisnya berbeda, namun terdapat dalam satu famili. Nanti kita akan pelajari lagi urutan tingkat takson supaya kamu tahu urutan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, contoh yang merupakan keanekaragaman jenis atau spesies ada Felis chatus atau kucing, Panthera tigris atau harimau, Panthera leo atau singa, dan Asinoxys jubatus atau citah. Nah, 4 hewan ini merupakan satu famili, tetapi berbeda jenis, dan inilah salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Contoh lain yang merupakan keanekaragaman tingkat spesies pada tumbuhan yaitu Visum sativum atau kacang kapri, Leucaena glauca atau petai Cina, Vigna sinensis atau kacang panjang, dan Arachis hypogea atau kacang tanah. Itulah yang merupakan contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Nah, ini cakupannya udah lebih luas dibandingkan keanekaragaman tingkat gen dan spesies. Kita beranjak dari ekosistem dulu, yaitu hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, faktor biotik itu apa? Bio artinya hidup, berarti semua yang bernyawa. Contoh ada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, faktor abiotik. Abiotik tidak hidup atau tidak bernyawa. Contohnya ada matahari, tanah, air, udara, dan lain-lain. Contoh yang merupakan keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem pantai, dan ekosistem gurun. Nah, sekarang kita lihat peta yang ada di depan. Berdasarkan pola persebaran yang dikemukakan oleh Alfred Wallace dengan Weber, ternyata Indonesia dibagi menjadi 3 zona atau 3 bagian. Bagian yang pertama dinamakan dengan zona oriental yang meliputi Indonesia bagian barat. Kemudian ada zona peralihan yang meliputi Indonesia bagian tengah. Ini kenapa dikatakan zona peralihan? Karena memang
Dia memiliki ciri-ciri yang mirip dengan zona oriental dan juga zona Australia, namun tidak sama. Makanya itu tidak bisa digolongkan zona oriental maupun zona Australia, karena dia memiliki ciri khusus tersendiri. Lalu ada zona Australia yang meliputi Indonesia bagian timur. Nah, ini ada garis Wallace. Garis Wallace itu maksudnya garis yang berbatasan dengan kawasan oriental. Sedangkan garis Weber ini itu garis yang berbatasan dengan kawasan Australia. Yang pertama, kawasan oriental yang meliputi Indonesia bagian barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, termasuk paparan Sunda pada masa lalu pernah bersatu dengan daratan benua Asia. Ciri-ciri hewan yang ada di kawasan oriental yaitu mamalia yang berukuran besar, kemudian primata atau kukunya besar, hewan endemik. Endemik itu artinya hanya ditemukan di suatu tempat, tidak ditemukan di tempat lain. Kemudian burung yang warnanya tidak mencolok. Contohnya ada orangutan, harimau Jawa, harimau Sumatera, buaya muara, gajah, macan, badak, kerbau liar, banten, rusa, tapir, burung rangkong, ikan arwana, dan biawak. Oke, sekarang kita harus mengenal hewan-hewan yang ada di kawasan oriental Indonesia, mulai dari harimau Sumatera dan harimau Jawa. Harimau Sumatera itu agak lebih gelap ya coraknya. Kemudian orangutan, buaya muara, ada gajah, macan, badak, kerbau liar, banteng, rusa. Antara kerbau liar dengan banteng agak mirip ya, tapi beda. Lalu ada tapir, ini agak mirip dengan babi ya. Ada rangkong, ada hewan biawak, ada arwana. Nah, yang kedua, kawasan Australia yang meliputi wilayah Indonesia bagian timur yang terdiri dari Lombok, Papua, dan Maluku. Nah, di sana memiliki ciri-ciri hewan seperti burung yang berwarna mencolok, berwarna-warni cerah gitu ya. Kemudian mamalia berkantong dan ukurannya kecil. Tidak ditemukan primata di sana. Contohnya ada burung cendrawasih, kasuari, kakatua, nuri, merpati berjambul, kanguru pohon, kuskus, walabi, biawak raksasa, dan juga buaya Papua. Oke, supaya Anda lebih mengenal hewan yang ada di kawasan Australia, perhatikan gambar hewan pada kawasan Australia berikut ini. Mulai dari burung cendrawasih, kasuari, kuskus, kakatua raja, nuri, merpati berjambul, kuskus, walabi, dan biawak raksasa. Yang ketiga, kawasan peralihan oriental dan Australia. Nah, ini meliputi Sulawesi bersama pulau-pulau di Nusa Tenggara. Secara biografis disebut dengan kawasan Sunda Kecil. Nah, kawasan ini meliputi tingkat endemisme makhluk yang tinggi, artinya hanya ditemukan di situ aja, tidak ditemukan di tempat lain. Contoh hewan yang ada di sana ada komodo, anoa, maleo, babi rusa. Oke, sekarang perhatikan gambar hewan endemik yang ada di kawasan peralihan. Ada komodo, maleo, anoa, dan babi rusa. Baik, tadi kita udah bahas tentang fauna yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas juga tentang flora atau dunia tumbuhan yang ada di Indonesia yang dinamakan dengan flora malaysiana. Hutan yang ada di Indonesia itu didominasi dari pohon famili Dipterocarpaceae. Contohnya ada keruing, meranti, kayu gaharu, dan kayu kapur. Di Indonesia bagian timur itu non-Dipterocarpaceae. Hutannya itu memiliki pohon yang sedang. Contohnya ada pohon matoa. Dan pohon matoa ini bisa kita jumpai di Papua. Itu merupakan salah satu tumbuhan endemik. Dan buah matoa itu bisa dimakan dan juga mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat menurunkan resiko kanker. Contoh yang lainnya ada juga beringin. Nah, sekarang kita perhatikan gambar flora malaysiana mulai dari keruing, ada meranti, lalu ada kayu gaharu, kayu kapur. Nah, ini semua bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian ini ada pohon matoa, ini adalah buahnya, lalu ada beringin.
Oke, baik. Dari penjelasan Ibu tadi, tentu kamu sudah dapat gambaran apa yang menjadi manfaat keanekaragaman hayati. Nah, di sini kamu bisa melihat manfaat keanekaragaman SDAH, artinya sumber daya alam hayati. Manfaat yang pertama, dapat dijadikan sebagai sumber pangan seperti padi, jagung, ikan, ayam, dan lain-lain. Kemudian bisa juga sebagai bahan baku bangunan dan mebel seperti pohon jati, meranti, mahoni, pinus, dan lain-lain. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai sarana meningkatkan kesehatan seperti jahe, kumis kucing, lebah madu, kunyit. Dapat juga dijadikan sebagai sumber pendapatan atau devisa seperti kayu, rotan, karet, rumput laut, itu semua bisa dijual. Kemudian sebagai sumber plasma nutfah yang ada di hutan maupun di laut. Lalu manfaat ekologinya, keanekaragaman hayati itu mempertahankan kelanjutan ekosistem. Manfaat keilmuannya itu dapat dijadikan sebagai lahan penelitian dan juga pengembangan ilmu manusia. Dan manfaat untuk keindahan, tumbuhan dan hewan itu tentu dapat memperindah lingkungan. Nah, itulah yang menjadi manfaat keanekaragaman hayati. Jadi, untuk itu perlu kita lindungi. Oke, melihat banyaknya manfaat keanekaragaman hayati, maka tentu kita harus melakukan pelestarian keanekaragaman hayati supaya tidak punah gitu ya. Maka upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang pertama ada namanya konservasi in situ. Artinya usaha pelestarian alam yang dilakukan di habitat asli. Contoh taman nasional, hutan lindung, taman wisata. Lalu yang kedua ada konservasi ex situ. Ex artinya luar, berarti ini upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat asli. Contohnya ada kebun binatang, kebun botani, kebun plasma nutfah, dan kebun koleksi. Kebun binatang itu sendiri bisa kita jumpai pada Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Kebun botani contohnya Kebun Raya Bogor. Kebun plasma nutfah contohnya kebun plasma nutfah yang ada di Cibinong. Dan kebun koleksi contohnya kebun koleksi kelapa di Bone, Sulawesi Selatan. Jadi, konservasi ex situ itu sengaja dibuat oleh manusia supaya dapat melestarikan jenis keanekaragaman hayati tersebut. Oke, baik, mengingat banyaknya jenis keanekaragaman hayati yang ada di bumi, maka sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sistem alami, kedua sistem buatan atau artifisial, dan yang ketiga sistem filogenetik. Klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu sistem alami. Nah, ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan secara morfologis secara alami. Morfologi itu artinya bentuk luar tubuh. Contohnya hewan dikelompokkan berdasarkan jumlah kakinya. Ada yang berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, hewan berbulu, hewan bersisik, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan jumlah keping biji. Ada yang berkeping 1, ada yang berkeping biji 2. Ini dikemukakan oleh Lamarck dan Michael Adam. Yang kedua, sistem buatan atau dinamakan dengan artifisial. Nah, ini pengelompokan individu menggunakan ciri-ciri yang dikehendaki oleh manusia. Contoh ya, dalam klasifikasi tumbuhan itu digunakan dasar klasifikasinya berupa habitat atau tempat tinggalnya. Dan juga berdasarkan habitus. Habitus itu artinya berdasarkan perawakan. Jadi tumbuhan dikelompokkan menjadi pohon, perdu, semak, herba, dan juga liana atau memanjat. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau dia pohon itu tumbuhan berkayu dan berumur tahunan. Ukurannya itu bisa mencapai 6 meter atau bahkan lebih. Contohnya ada pohon pinus, pohon jati. Yang kedua, perdu. Perdu itu juga tumbuhan berkayu yang memiliki struktur lebih kecil daripada pohon. Ukurannya hanya mencapai 4-5 meter. Contohnya ada bunga mawar, bunga melati. Yang ketiga, semak. Semak itu tumbuhan berkayu, banyak cabangnya, tapi pendek. Ukurannya hanya 1 meter. Contohnya ciplukan dan juga teh. Kemudian yang keempat ada herba. Herba itu sering disebut dengan terna. Itu tanaman yang memiliki batang berair atau lunak. Jadi dia tidak memiliki kayu ya. Contohnya aloe vera atau lidah buaya, talas, dan juga kangkung. Dan yang kelima itu liana atau tumbuhan memanjat. Nah, tumbuhan ini memanjat pada tanaman lain. Itu merupakan upaya untuk mendapatkan cahaya matahari. Contohnya ada anggur, labu, dan juga markisa.
Dan yang ketiga, sistem filogenetik. Nah, ini berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan berdasarkan persamaan fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, yang kelihatan ya. Contoh, warna merah, warna putih, atau tinggi pendek, itu adalah fenotip. Nah, sistem filogenetik itu ditemukan pertama sekali oleh Charles Darwin. Nah, ternyata semakin rendah tingkat taksonnya, itu semakin banyak persamaannya. Dan semakin banyak persamaannya, semakin dekat kekerabatannya. Oke, baik. Selanjutnya, supaya kamu tidak bingung apa sih itu takson, tingkatan klasifikasi. Nah, kita lihat bersama tingkatan klasifikasi atau takson makhluk hidup dari yang paling kecil atau dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu kita lihat bersama di sini. Pada hewan dan juga pada tumbuhan. Sebenarnya pada hewan dan pada tumbuhan itu sama aja urutan tingkat takson dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Bedanya itu hanya di nomor 2, urutan kedua. Kalau pada hewan dinamakan dengan filum, sedangkan pada tumbuhan dinamakan dengan divisi. Jadi urutan yang paling tinggi yaitu kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Supaya kamu lebih gampang untuk mengingat, maka saya bikin jembatan keledainya berupa King Diva cari orang paling ganteng sedunia. Kingnya tuh singkatan dari kingdom, di divisi, family, cari, kelas, dalam bahasa Inggris jelas, orang, ordo, paling, family, ganteng, genus, spesies, sedunia. Jadi kingdom, film, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jika kamu lebih mudah mengingat dengan jembatan keledai ini, silahkan diingat. Oke, baik. Jadi setelah kamu mengetahui urutan tingkat takson makhluk hidup, kita juga harus tahu bagaimana cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup. Nah, pemberian nama ilmiah makhluk hidup itu ditemukan oleh Bapak Taxonomy yang namanya Carolus Linnaeus. Jadi, beliau membuat binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur itu, bi artinya 2, itu artinya penamaan dengan 2 kata Latin atau yang dilatinkan. Yang dilatinkan ini maksudnya, contoh ya, kamu yang bernama Helena. Misalnya kamu nyasar ya ke daerah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kamu menemukan sebuah tumbuhan dan ternyata tumbuhan itu belum ada namanya sama sekali. Saat kamu cari tahu ternyata belum ditemukan namanya. Artinya kamu adalah orang yang pertama sekali menemukan tumbuhan tersebut. Maka kamu berhak untuk membuat nama tumbuhan tersebut. Boleh kamu cantumin namamu atau boleh juga kamu cantumin nama daerah tersebut. Jadi misalnya kalau kamu mau buat nama tumbuhan itu Helena Toba, bisa. Ya, artinya kamu mencantumkan namamu dan juga nama daerah tempat kamu menemukan tumbuhan tersebut. Nah, itu namanya dilatinkan. Atau boleh juga kamu memberikan nama sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan yang kamu jumpai. Oke, nah ini aturan tata nama binomial, yaitu yang pertama terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama itu sebagai penunjuk genus. Kemudian kata yang kedua itu penunjuk spesies. Lalu kata yang pertama itu diawali huruf kapital dan diikuti oleh huruf kecil, dan kata kedua itu semuanya huruf kecil. Kedua kata itu harus kamu tulis cetak miring, dalam komputer dinamakan dengan italis. Atau kalau kamu nggak bisa bikin miringnya atau nggak suka yang miring, lalu kamu ganti. Bisa diganti dengan digaris bawahi secara terpisah. Contohnya karika pepaya. Nah, di sini saya buat cetak miring atau italis ya. Jadi kalau misalnya saya nggak suka nih cetak miring, boleh saya ganti dengan underline atau di garis bawah secara terputus. Ingat, harus salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Salah satu aja, itu baru benar. Oke? Oke, selanjutnya cara pemberian nama kelas, ordo, dan famili. Nama kelas itu nama genus yang ditambahkan dengan nae. Contoh ya, Monocotyledonae. Nah, itu biji berkeping 1. Jadi diakhiri dengan nae. Yang kedua, nama ordo. Nama ordo itu sama dengan nama genus yang ditambahkan dengan ales. Contohnya poales. Nah, poales itu artinya tumbuhan yang berbunga, termasuk monokotil juga seperti padi, nanas, dan lain-lain. Yang ketiga, nama famili.
Nama famili itu adalah nama genus yang ditambahkan dengan Aciae. Contohnya Poaceae atau golongan rumput-rumputan. Oke, baik. Supaya lebih jelas, kamu bisa lihat contoh pada tumbuhan yang ada dalam tabel. Urutan tingkat takson mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, mulai dari Solanum tuberosum atau kentang, Oryza sativa atau padi, Cocos nucifera atau kelapa, Ziamyes atau jagung, dan Malus pumila atau apel. Jadi urutan tingkat takson mulai dari yang paling tinggi pada kentang disebut dengan plantae atau dunia tumbuhan. Divisi dinamakan dengan Magnoliophyta, artinya organ reproduksinya berupa bunga. Kemudian kelasnya berupa Magnoliopsida, artinya tumbuhan dikotil. Ordonya dinamakan dengan Solanales, famili Sapotaceae, genus atau marga disebut dengan Solanum. Kemudian spesies Solanum tuberosum. Oke, demikian juga dengan padi, kelapa, jagung, dan apel bisa kamu lihat dalam tabel depan. Oke, contoh yang lain pada hewan, urutan tingkat takson dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah bisa kita temukan pada Homo sapiens atau manusia, Panthera tigris atau harimau, dan Felis-Chatus atau kucing. Tadi kamu udah belajar contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis, ada harimau, kucing, singa. Nah, itu berada dalam satu famili namanya Felidae. Bisa kamu lihat dalam tabel. Kemudian contoh yang lain manusia, mulai dari tingkat yang paling tinggi dinamakan dengan Animalia atau dunia hewan. Filumnya Chordata, itu kelompok hewan vertebrata. Makanya dibuat di sini subfilum vertebrata. Jadi kalau ada subfilum, subkelas, subordo, subfamili, subgenus, itu kamu jangan bingung ya. Oke, tapi biasanya ini disingkat, dihilangkan subnya supaya lebih simpel. Nah, di sini kelasnya pada manusia dinamakan dengan Mamalia atau hewan menyusui, ordo Primata, famili Hominidae, dan genus Homo. Sedangkan spesiesnya manusia dinamakan Homo sapiens. Demikian juga dengan harimau dan kucing. Bisa kamu lihat pada tabel yang di depan. Oke, jadi antara urutan tingkat takson harimau dengan kucing, jika kamu amati mulai dari kingdom sampai famili itu sama, sampai Felidae. Yang beda mulai dari genus sampai spesies tentu ya. Jadi antara harimau dengan kucing itu tingkat kekerabatannya itu sangat dekat karena mereka itu semakin rendah tingkat taksonnya, yaitu berada di tingkat takson famili yang paling rendah ya. Oke, nah itulah maksudnya urutan tingkat takson mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.